Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, ya jadi untuk mata kuliah bioteknologi, prinsip bioteknologi aquaculture, ini sudah pertemuan ke-13 ya. Jadi kita tinggal satu kali pertemuan lagi untuk Kamis depan. Dan kalau saya lihat sih jadwalnya langsung minggu depannya sudah UAS ya. Iya, Bu. Ya, jadi adik-adik persiapkan dengan sebaik mungkin ya. Walaupun baru-baru ini kita baca ya bahwa IPK tidak menentukan kesuksesan, ranking. Apa tuh kata Pak Menteri kan? Baca nggak, saudara ya? Tapi kan kenyataannya banyak ya masih nanti misalnya pada saat melamar kerja ada masih persyaratan IPK ya. Untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya mensyaratkan IPK. Kalau mau studi lanjut, beasiswa, nyari beasiswa juga ada persyaratan IPK. Jadi barangkali mungkin tidak satu-satunya penentu kesuksesan. Ya. Jadi karena banyak juga yang IPK-nya tidak excellent gitu ya dari sisi IPK, tetapi dia sukses di masyarakat ya di dalam karir gitu. Ya, itu yang baru-baru ini kita baca. Mungkin Anda semua juga maksudnya mungkin Pak Menteri jangan sekolah itu mengejar, kan kalau di sekolah dulu kan ranking begitu ya. Kemudian NEM kalau udah di akhir tingkat kan gitu, karena nanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menggunakan NEM kan zaman dulu ya. Mungkin jangan semata-mata mengejar itu, barangkali begitu maksudnya ya. Gitu. Tetapi soft skill juga menjadi penentu ya. Nah, nomor 1 itu adalah terkait kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya. Ada 10 poin. Dan semuanya itu masuk soft skill ya. Jadi artinya ya kalau bisa kan dua-duanya ya gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya sehingga mau pengen apapun memenuhi syarat kan gitu. Tetapi memang soft skill saya akui itu sangat menentukan dalam kesuksesan selanjutnya. Banyak IPK-nya memang ya kalau saya amati juga misalnya yang berkecimpung sebagai dosen lah. Tidak selalu yang guru besar yang IPK-nya tertinggi gitu. Walaupun untuk jadi dosen ada persyaratan IPK rendah ya, karena kan dosen harus, dulu kan masuk kalau dosen kan S1. Jadi kan saat cari beasiswa untuk S2, cari beasiswa untuk S3 kan, semuanya menggunakan IPK juga gitu ya. Jadi tetapi saya juga banyak melihat tidak selalu yang IPK-nya bagus, kemudian guru besar duluan. Secara nasional baru 2% jumlah guru besar dibanding jumlah total dosen. Itu kira-kira ya. Jadi mungkin ketekunan ya itu juga menentukan karir. Kan kalau jadi dosen harus sampai ke jenjang guru besar kan? Karena itu adalah jenjang tertinggi. Kalau tentara sampai jenderal kira-kira gitu. Tapi tunjangannya beda ya. Tunjangan jenderal dengan tunjangan guru besar. Baik, itu sedikit ngobrol sambil menunggu karena tadi udah jam 8 tapi kenapa pesertanya masih jauh dari jumlahnya. Nah, ini juga sama nih bagian dari soft skill sebetulnya ya. Disiplin, menghargai waktu ya. Waktu itu kan berjalan terus, begitu lewat tidak bisa kita ulang ya. Nah, jadi ini adalah tepat waktu, itu juga bagian yang akan menentukan kesuksesan saudara. Misalnya ada tugas, besok aja. Akhirnya numpuk bersama tugas yang lain, yang sama-sama juga. Nah, akhirnya kan kalau misalnya dikerjakan dengan waktu yang lebih panjang, bisa lebih sempurna, lebih bagus gitu kan, karena mendesak ya asal jadi. Nah gitu, itu kan juga bagian dari tadi soft skill ya. Gitu.
Baik adik-adik ya, saya kira 8.06 saat ini ya, jadi sudah 5 menit saya tunggu. Sudah ada baru, bukan sudah ada ya, baru ini berarti 36 ya. Baik, untuk topik hari ini kita akan lanjutkan mengenai bioteknologi mikroba ya. Nah, kemarin untuk bahasan atau kajian mengenai probiotik kita sudah saya kira sudah semuanya saya sampaikan ya. Jadi baik dari sisi definisi ya, kemudian juga ruang lingkup aplikasinya, baik untuk kepentingan pengendalian penyakit ya, untuk tujuan pengendalian penyakit, untuk kebaikan lingkungan, untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan atau pencernaan pakan, dan terakhir kemarin adalah untuk meningkatkan performa reproduksi ya. Terakhir itu saya kira kita sampai di situ. Nah, saya akan melanjutkan beberapa slide terkait dengan prebiotik, sinbiotik seperti itu masih nyambung dengan probiotik. Mungkin hanya beberapa slide dan nanti kita akan lanjutkan dengan pemanfaatan mikroba yang lain untuk vaksin, penghasil enzim dan lain-lain ya. Itu, dan kemudian minggu depan ya, kuliah terakhir untuk mata kuliah ini adalah kita akan berbicara mengenai regulasi produk bioteknologi. Saya akan mulai dengan share screen bahan kita. Sudah bisa dilihat ya, adik-adik? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Nah, kemarin pada saat kita bicara probiotik, itu kan berarti dari sesuai dengan definisinya saja kan dia mikroba hidup kan ya kemarin ya. Kemudian kita pilih, artinya ya kita lakukan seleksi dengan berbagai karakter ya sesuai tujuan kita. Artinya dia kan berarti harus bisa kita tumbuhkan ya. Kalau nggak bisa kita tumbuhkan di media buatan, di laboratorium, kan artinya tidak bisa kita melakukan seleksi, kemudian yang telah terpilih memenuhi semua kriteria, kemudian kita produksi kan, kita produksi massal ya, fabrikasi ya di pabrik begitu. Baru kemudian nanti akan belajar melalui praktikum ya, besok pagi itu ada teknologi mikroenkapsulasi sehingga ada jaminan bahwa probiotik itu saat digunakan oleh konsumen, karena kan perlu jeda waktu yang cukup lama ini dari sejak diproduksi nanti sampai nyampe diaplikasikan oleh konsumen kan perlu waktu. Nah itu kan harus ada jaminan dia masih hidup. Nah itu nanti akan disampaikan oleh Kak Gusti ya mungkin besok, itu bagaimana menggunakan teknologi mikroenkapsulasi dan lain-lain ya dalam praktikum besok. Nah, tapi ternyata adik-adik juga tahu, saya pernah menyampaikan di dalam kuliah mikrobiologi ya, bahwa ternyata mikroba yang dapat ditumbuhkan itu sedikit. Ya, ini menurut publikasi terbaru ya, Wang et al. 2017, itu menyatakan hanya kurang dari 0,1% saja dari bakteri itu yang dapat dikultur ya. Baik yang dari lingkungan ataupun misalnya dari saluran pencernaan. Ya, dia adalah banyak meneliti, Wang ini meneliti mengenai mikrobiologi untuk perikanan ya di orang aquaculture dia. Jadi dari hasil penelitian dia itu dia menyimpulkan hanya kurang dari 0,1% saja yang dapat dikultur. Jadi sebetulnya kita bicara probiotik kemarin yang aplikasinya demikian luasnya dan juga hampir menjadi SOP ya di berbagai industri aquaculture ya, itu ternyata kita memilih dari 0,1% ini kan ya, karena yang tidak ditumbuhkan, yang bisa ditumbuhkan hanya kurang dari 0,1% ya. Jadi artinya di sini kita pilih dari yang sedikit inilah kita pilih. Nah, belum lagi tadi sedikit saya singgung tadi bahwa ada penurunan ya viabilitas probiotik itu juga
rendah sebetulnya ya selama proses produksi ya. Kemudian nanti pencampuran di dalam penyimpanan, distribusi hingga disiapkan untuk diaplikasikan di dalam pakan ya. Ini saya ilustrasikan bahwa misalnya ini dicampurkan ya, berkurang ini jumlahnya gitu. Jadi nyampe ke ikan itu dalam jumlah yang lebih sedikit lagi gitu. Jadi artinya harus ada solusi. Nah ini maka ada solusi yang ditawarkan itu adalah prebiotik. Jadi prebiotik memiliki sejarah yang lebih pendek dibanding probiotik. Jadi kemarin kan di slide pertama saya adalah mengenai sejarah probiotik ya. Dia sudah cukup secara perkembangan ilmu pengetahuan dia relatif masih baru, tetapi udah jauh lebih duluan dibanding prebiotik ini ya. Jadi prebiotik ini baru belakangan. Bahkan untuk aplikasi di aquaculture ini masih mungkin memang masih tarafnya masih pada penelitian ya. Di Indonesia barangkali kita yang leading untuk yang duluan gitu ya mengerjakan penelitian terkait prebiotik. Nah, apa sih sebetulnya prebiotik itu? Prebiotik adalah bahan pangan yang tidak dapat dicerna inang, tetapi memberikan efek menguntungkan bagi inangnya dengan cara merangsang pertumbuhan dan aktivitas sejumlah tertentu di usus, sehingga meningkatkan kesehatan inang. Ya, jadi prebiotik ini adalah dalam tanda petik begitu ya, makanan bagi bakteri baik ya. Jadi karena dia secara selektif bisa digunakan oleh bakteri tertentu. Ya, jadi bakteri tertentunya ini adalah bakteri yang bisa menggunakan prebiotik itu. Artinya dia dilengkapi oleh enzim yang bisa mencerna. Inang saja tidak bisa mencerna prebiotik ini. Jadi artinya tidak langsung ya. Jadi kita memberikan makanan untuk bakteri baik, kemudian bakteri baik itu bekerja untuk inang. Kira-kira gitu urutannya ya. Nah, ada beberapa persyaratan suatu bahan itu bisa dikategorikan sebagai prebiotik. Yang pertama adalah dia harus tahan atau resisten terhadap asam lambung dan enzim-enzim pencernaan inang serta penyerapan gastrointestinal. Jadi artinya tadi dia karena dia harus melewati saluran pencernaan ya, yang itu diawali dengan kondisi asam, kemarin sudah kita diskusikan ya. Dan dia harus tidak tercerna tadi kan. Nah ini kan syaratnya dia tidak dapat dicerna oleh inang ini. Kedua, tapi dia bisa difermentasi oleh mikrobiota usus. Jadi bisa digunakan ya. Kalau mikroba kan kita bilangnya bukan dicerna oleh mikroba ya, tetapi diversi. Jadi dipecah ya, kemudian bisa digunakan oleh bakteri tersebut. Kemudian secara selektif memodulasi pertumbuhan dan atau aktivitas bakteri menguntungkan. Jadi karena bisa difermentasi tadi, sehingga dia pertumbuhan bagi bakteri yang bisa menggunakan kan menjadi lebih baik. Baik pertumbuhan maupun mungkin aktivitas dalam dia menghasilkan berbagai senyawa yang menguntungkan bagi inang. Sehingga ujungnya kriteria keempat adalah memberikan manfaat bagi inangnya. Nah ini adalah 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu prebiotik. Jadi kalau kita penelitiannya mencari bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai prebiotik, kita uji dalam keempat kriteria ini. Nah, kita sudah mulai penelitian terkait ini dari S2 angkatan 2010. Jadi mungkin sekitar 2011 ya dia penelitian. Jadi 10 tahun yang lalu saya pertama kali penelitian mengenai prebiotik ini. Nah, di komersial, jadi secara komersial juga sudah banyak sebetulnya dijual berbagai jenis prebiotik. Misalnya frukto-oligosakarida atau disingkat FOS, manan-oligosakarida atau disingkat MOS, galakto-oligosakarida atau GOS, arabino-silo-oligosakarida atau HOS, isomalto-oligosakarida atau IS. Kemudian short chain fructo-oligosakarida itu disingkat dengan SCFOS, dan inulin. Mungkin beberapa jenis adik-adik kenal.
Karena kalau Anda memperhatikan susu formula untuk balita begitu ya, itu sudah dilengkapi dengan probiotik, biasanya adalah dari kelompok Lactobacillus, dan juga biasanya dengan FOS dan GOS. Nah, jadi di dalam susu formula itu sudah ada probiotik dan prebiotiknya, sehingga dia sudah mengandung yang kita sebut sebagai simbiotik. Jadi simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik dan prebiotik. Ya, jadi aplikasi di manusia udah lebih duluan berkembang ya terkait ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sedikit overview bahwa tadi prebiotik itu menguntungkan inang ya tadi ya. Nah, bagaimana sih dia bisa menguntungkan inang padahal dia tidak bisa dicerna tadi kan? Nah, ini tidak bisa dicerna oleh inang ya. Tapi bagaimana dia bisa menguntungkan? Nah, yang pertama, jadi ada 2 jalur kira-kira ya. Jalur pertama itu karena dia bisa digunakan tadi ya oleh beberapa jenis mikroorganisme, jadi dia akan merubah ya komposisi mikrobiota ya. Jadi dia digunakan difermentasi. Jadi si prebiotik ini difermentasi oleh bakteri yang ada di inang, tentunya kemudian menjadi komposisi mikrobiota yang ada di saluran pencernaan menjadi berubah. Ya, misalnya beberapa jenis bakteri menguntungkan itu menjadi meningkat. Kami sudah beberapa penelitian, ya belum banyak, tetapi sudah ada beberapa, terutama mahasiswa S2 dan S3, bimbingan saya, sudah melihat ini, bahwa kalau ikan atau udang, saya sudah penelitian baik di ikan maupun di udang ya, kalau diberi prebiotik, ini maka jumlah bakteri menguntungkan ya, itu meningkat di dalam ususnya dibandingkan dengan kontrol. Nah, bakteri-bakteri menguntungkan inilah kemudian akan berperan ya dalam meningkatkan kesehatan inang. Itu. Jadi dia tidak langsung berarti kan ini ya digunakan oleh mikroba sehingga komposisi mikroba ususnya berubah, didominasi oleh bakteri baik sehingga kemudian menguntungkan atau meningkatkan kesehatan inang. Nah, jalur yang kedua ini memang masih banyak tanda tanya, belum jelas betul gitu. Nah, dia bisa dikenali, adakah reseptor yang mengenali prebiotik ini? Memang sudah diduga, misalnya ada reseptor lectin misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau dia dikenali oleh reseptor yang berkaitan terutama ini dengan sistem imun di inang, maka dia akan meningkatkan berbagai parameter respon imun, misalnya ROS activity, fagositosis activity, kemudian lysozyme activity, ini meningkat. Nah, kalau ini meningkat, tentu juga akan meningkatkan status kesehatan dari inang. Nah, ini disebut sebagai imunosakarida ya. Jadi jalur yang ini itu imunosakarida. Begitu kira-kira sedikit yang sudah ketahui tentang mekanisme aksi dari prebiotik. Nah, ini contoh aplikasi dari penelitian mahasiswa S3 ya. S3 saya namanya Pak Hamzah, ini sudah dipublish di Aquaculture International ya, tahun 2019. Jadi dia penelitiannya adalah menggunakan probiotik Pseudoalteromonas 1UB, ini biasa kita gunakan dalam praktikum ya. Kemudian dia menggunakan prebiotik MOS dan gabungan kedua. Nah, karena penelitiannya pada larva udang, jadi pemberiannya melalui artemia. Jadi melalui bioenkapsulasi artemia. Jadi masing-masing ini diberikan tentu untuk probiotik juga 1 perlakuan, prebiotik 1 perlakuan, simbiotik 1 perlakuan, dan satu lagi adalah kontrol, tentu tidak diberikan perlakuan ini. Nah, ini diberikan ke artemia, kemudian artemia yang sudah diberi perlakuan ini diberikan ke larva udang. Nah, setelah aplikasi ke larva udang, kemudian larva udang itu diinfeksi dengan Vibrio harpei melalui perendaman, karena masih pada larva, jadi bukan melalui injeksi. Nah, hasil pengamatan respon imunnya ternyata menunjukkan di sini. Total hemosit count, ya. Ini kontrol, ini probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Ternyata semua meningkat, ya, lebih tinggi daripada kontrolnya. Kemudian juga parameter lain, aktivitas fenol oksidase dan respiratory burst,
ini juga sama ya, meningkat dibanding kontrol ya. Hijau ini pada PO activity, kemudian yang merah ini adalah RB activity. Ya, semuanya ini kontrolnya dan ini perlakuan. Semua lebih tinggi daripada kontrol ya. Terutama pada perlakuan simbiotik. Ini berbeda nyata dibanding dengan kontrolnya. Kemudian dia juga sudah mengamati hingga level ekspresi gen. Di sini ada 3 jenis gen yang terkait dengan imunitas di udang ya, yaitu gen serin protein, gen peroxinetin, juga gen LP lipopolisakarida dan beta 13 glukan banding protein ya. Ini adalah ketiga jenis yang terlibat di dalam imunitas udang, dan ini juga terlihat ya, ini kontrolnya. Kemudian ini adalah perlakuan. Semua lebih tinggi, terutama pada perlakuan keduanya ya, gabungan dari keduanya, probiotik dan simbiotik. Ini berbeda nyata dibanding dengan kontrol. Nah, kemudian dia juga mengamati jaringan hepatopankreasnya ya. Di sini kontrol negatif tentu masih bagus jaringannya. Nah, dibandingkan dengan kontrol positif yang tidak diberi perlakuan tetapi diinfeksi dengan Vibrio HPI, ini tubulusnya rusak parah ya. Jadi jaringannya rusak parah. Sementara pada perlakuan probiotik, prebiotik dan simbiotik memang ada kerusakan tetapi tidak separah pada perlakuan kontrol positif ya. Jadi bisa melindungi ya. Nah, pada akhir uji tantang itu SR-nya atau kelangsungan hidupnya dihitung, ternyata semuanya lebih tinggi ya kelangsungan hidupnya ini dibanding kontrol positifnya. Jadi pada kontrol positif hanya 68%, sementara pada perlakuan ini lebih tinggi ya, dari 80 bahkan sampai 90%. Itu saya kira tambahan terkait tadi prebiotik dan simbiotik. Nah, adik-adik sebetulnya bisa secara lengkap ya, lebih lengkap lagi terkait probiotik, prebiotik dan simbiotik ini biar juga berkunjung ke website BDP ya. Jadi adik-adik bisa berkunjung ke website ini dan mengunduh baik ringkasan maupun PPT-nya ya. Silahkan diunduh. Sebelum saya lanjutkan dengan topik yang kedua, silakan adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Indah mau bertanya? Belum, Bu. Yang lain? Adik-adik ada semua di depan saya kan? Soalnya yang Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Iya, ada yang mau bertanya? Dari saya belum, Ibu. Belum. Udah semester 5 nih, udah deket ya. Semester 6 sudah memilih laboratorium ya. Jadi tadi kan sengaja di dalam bahan kuliah saya ini kan saya tunjukkan beberapa contoh penelitian begitu ya, supaya tergambar dari topik yang sedang kita bicarakan ya. Jadi dicontohkan di dalam suatu penelitian dan itulah yang diterapkan di kegiatan budidaya ya. Jadi seperti probiotik itu nanti sudah menjadi aplikasi rutin ya, baik di ikan maupun di udang ya. Hatchery udang itu tidak ada yang tidak menggunakan probiotik ya. Jadi juga probiotik itu di pasaran sudah sedemikian banyak merek yang beredar ya. Jadi itu juga menjadi satu ini juga kan, berarti bukan hanya produk udang atau ikan yang bisa kita perdagangkan kan. Artinya itu juga termasuk probiotik, vaksin dan sebagainya, itu juga menjadi lahan bisnis kan. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar juga banyak terjun di bidang ini ya. Jadi ini juga menunjukkan
nanti kesempatan bekerja bagi adik-adik tidak harus semuanya itu di farm, dalam arti ditambak, di hatchery, di kolam gitu ya, tetapi bisa juga di industri vaksin, di industri probiotik ya. Wah, saya baru-baru ini berkunjung ke industri vaksin dan juga dia sedang kita bantu untuk mengembangkan satu produk simbiotik. Harapannya tahun awal 2023 itu akan dikomersialkan produk tersebut. Itu luar biasa ya. Pabriknya luar biasa, besar sekali. Dan itu ya benar-benar ini ya jauh dengan ya di kondisi di lapangan ya, karena itu kan bekerja dengan mikroorganisme yang sangat rawan kontaminan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat bersih ya. Jadi artinya bagaimana kita masuk itu harus menggunakan pakaian khusus, kemudian semua ya cuci tangan, pakai sepatu ini dan sebagainya. Nah, mungkin barangkali yang wanita yang nggak mau kerja di panas-panas barangkali, nah itu juga satu kesempatan ya untuk bekerja di sana. Baik, belum ada yang ditanyakan? Kalau belum, saya akan lanjutkan dengan bahasan kita selanjutnya ya. Oke. Nah, topik kita berikutnya adalah mengenai vaksin ya. Mungkin akhir-akhir ini vaksin ini sudah dari sejak orang yang sangat paham tentang vaksin sampai orang yang tadinya tidak pernah dengar dengan vaksin, hari-hari ini mungkin tidak ada lagi orang yang tidak pernah dengar dengan kata vaksin gitu ya. Karena adanya COVID-19 kan. Ya, jadi artinya edukasi terhadap masyarakat itu sudah demikian tinggi ya. Jadi masyarakat udah jauh lebih tahu sekarang apa itu vaksin. Nah, di aquaculture vaksin juga menjadi salah satu metode untuk pengendalian penyakit ya bagi ikan ya, terutama ikan, karena vaksin untuk udang itu karena imunitas di udang dianggap lebih rendah ya daripada memorinya itu lebih rendah daripada di ikan, sehingga vaksinasi di udang ini relatif kurang berkembang dibanding pada ikan ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya vaksin itu? Dia adalah bagian atau seluruh organisme patogen yang diberikan ke manusia atau hewan, termasuk ikan, melalui mulut atau injeksi untuk merangsang sistem imun dalam menghadapi infeksi patogen tersebut. Nah, jadi bedanya dengan tadi kalau probiotik justru kita memilih kan bakteri yang tidak patogen. Jadi harus itu kriteria nomor 1 kan tidak bersifat patogen. Nah, tapi pada vaksin ini justru kita cari yang paling patogen, yang paling virulen ya. Jadi kalau banyak kan patogen juga itu strainnya macam-macam ya. Jadi biasanya kemudian sama juga kita harus memilih ya. Nah, yang kita pilih itu adalah yang paling virulen, jadi paling ganas ya. Jadi paling ganas kita pilih, nah kemudian kita jadikan dia vaksin. Nah, kalau vaksin itu sudah diberikan ke ikan ya, maka diharapkan ikan tersebut itu nanti akan tahan terhadap infeksi patogen itu. Nah, jadi spesifik kan bedanya. Jadi parameter imun sistem yang diamati adalah yang terkait yang sifatnya spesifik ya, terbentuknya antibodi misalnya gitu ya. Nah, jadi antibodi terhadap vaksin tersebut. Jadi sifatnya spesifik. Mungkin ini di kuliah yang lain sudah dijelaskan lebih detail ya, saya kira. Jadi saya juga tidak terlalu banyak mengupas nanti tentang vaksin. Saya nanti tunjukkan saja beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ikan, khususnya terutama oleh Prof. Sugenda ya,
Saya banyak Pak ambil nanti bahannya dari orasi Pak Sukenda. Nah, vaksinasi pada aquaculture telah terbukti memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan produksi aquaculture. Apa indikator keberhasilan program vaksinasi? Di sini menurunnya tingkat mortalitas ikan budidaya akibat infeksi patogen potensial. Jadi indikasi bahwa penggunaan vaksinasi ini sudah memberikan manfaat yang signifikan itu ditunjukkan dari mortalitas ikan yang menurun. Kemudian menurunnya penggunaan antibiotik pada budidaya ikan. Ketiga, menurunnya daya resistensi beberapa jenis patogen terhadap antibiotik. Nah, 3 indikator ini adalah menunjukkan peran vaksinasi yang sangat signifikan. Ada data di Norwegia. Ini disandingkan ya. Jadi jadi ini grafik menunjukkan grafik biru batang ya, grafik batang biru ini menunjukkan penggunaan antibiotik pada budidaya ikan. Nah, di sini ya, ini adalah tahun ya. Ini cukup lama, jadi dikumpulkan kan berarti tahun 75, 80, 85, 90, tahun 2000, tahun 2005, tahun 2010, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi data ini dikumpulkan dari sejak tahun 75 sampai 2014 ya. Jadi cukup lama data ini dikumpulkan. Di sini terlihat adik-adik ya bahwa di sini kenapa lompat-lompat. Jadi di sini peningkatan penggunaan vaksinasi terutama di tahun 80 sampai 90-an dan kemudian menurun drastis ya di sini. Menurun drastis pada tahun 95 ya. Pada tahun 95-an ke atas karena udah banyak aturan-aturan pembatasan dalam penggunaan vaksin dan juga mungkin ini bukti juga masyarakat tadi dengan penggunaan vaksin ya. Jadi di sini kan grafik vaksinasi, di sini grafik produksi di sini grafik produksi ikan dan di sini memang data vaksinasinya tidak ditunjukkan, tetapi di sini disampaikan bahwa oleh bacanya kurang tahu saya yang betul ya, Goding atau Gading di sini. Ini menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik yang menurun ini justru produksi meningkat ya. Jadi di sini digantikan oleh penggunaan vaksin ya. Norwegia ini merupakan satu pelopor juga negara yang paling advance dalam penggunaan vaksin dalam budidaya ikan. Nah, jadi ini bukti bahwa tidak bisa kita andalkan sebetulnya penggunaan antibiotik ya. Jadi justru di sini terlihat penggunaan antibiotik menurun, itu produksi meningkat akibat dari penggunaan vaksinasi. Nah, berikutnya adalah pengembangan vaksin dari isolat lokal yang sudah dilakukan di Departemen Budidaya Perairan. Jadi di departemen kita. Nah, ini adalah penelitian Pak Sukenda dan tim tentu melibatkan mahasiswa, ya, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3 bisa penelitian dengan topik vaksinasi yang membedakan nanti hanya parameternya, kedalaman parameter yang diamati ya. Jadi dari sisi topiknya bisa sama aja ya. Saya kira udah beberapa kali saya sampaikan ya terkait ini. Nah, misalnya di sini pada ikan nila ya. Itu patogen utama pada ikan nila itu kan Streptococcus agalactiae ya. Ini yang cukup ganas juga untuk ikan nila, dia bisa menyebabkan penyakit streptokokkosis ya. Nah, ini sudah diteliti ya dari sejak 2013 ini Hardy et al. Hardy ini Ibu Esti ini adalah mahasiswa S3 bimbingan Pak Sukenda dan saat ini juga dia sudah guru besar di Universitas Mula Warman ya. Dia juga menekuni penelitian mengenai vaksin dan disertasinya memang terkait dengan vaksin. Jadi sudah banyak ini ya penelitian terkait vaksin yang menggunakan Streptococcus agalactiae untuk penyakit streptokokkosis. Nah, jenis vaksinnya itu bisa monovalen, artinya satu jenis. Jadi
Nanti karena kita akan bicara dengan bivalen, ya, jadi ini campuran patogennya 2 macam, ya, lebih dari 1 macam, jadi bivalen, atau polivalen yang lebih dari 2 macam. Jadi kalau monovalen 1 jenis patogen, bivalen 2 jenis patogen, nanti ada polivalen, nah itu 2 atau lebih disebut sebagai polivalen. Nah, jenis vaksinnya itu bisa sel utuh di sini ya. Bisa juga hanya menggunakan ECP atau extracellular produknya, dan juga bisa polivalen ya di sini. Jadi macam-macam. Metodenya pun juga sudah dicoba dengan berbagai cara. Bisa melalui injeksi, bisa melalui perendaman, ya. Perendaman juga bisa menggunakan perlakuan osmotik, jadi ditingkatkan tingkat osmotik dari larutan untuk merendam itu, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Bisa juga melalui maternal immunity. Jadi yang divaksin adalah induknya, kemudian diamati kekebalan dari benih yang dihasilkannya. Nah, itu juga sudah dilakukan penelitian ya, karena sudah banyak di sini ya publikasinya terkait vaksinasi untuk streptokokosis. Berikutnya pada ikan lele, ini patogen utamanya adalah Aeromonas hydropila ya. Nah, ini sudah juga banyak penelitian, memang baru menggunakan monovalen inaktif, jadi menggunakan sel utuh, dan juga menggunakan lipopolisacaridanya. Ya. Kemudian metodenya sudah dicoba dengan injeksi maupun maternal immunity. Berikutnya, ini juga sudah dicoba juga pada ikan lele menggunakan bivalen inaktif sel utuh, jadi menggunakan gabungan Streptococcus dan Aeromonas hydropila. Ya, jadi 2 jenis vaksin digabung, diberikan baik melalui injeksi ataupun maternal immunity. Ya. Ini sudah dilakukan penelitian. Kemudian pada ikan mas ataupun ikan koi, ini sudah dicoba vaksin untuk virus ya, untuk koi herpes virus ya. Nah, ini menggunakan DNA glikoprotein. Mungkin di kuliah sebelumnya barangkali sudah disinggung ya bagaimana membuat DNA vaksin. Nah, ini sudah dicoba diberikan baik melalui injeksi, perendaman atau melalui oral ya, dicampur dengan pakan. Kemudian pada ikan gurame ini saya kira penelitian-penelitian yang masih relatif baru ya. Sini tahun 2020-an ya. Ini kita mencoba Mycobacterium fortuitum, penyebab penyakit mycobacteriosis pada ikan gurame. Nah, ini masih aplikasinya memang biasanya diawali dengan inaktif sel utuh ya. Jadi sel utuh dilemahkan atau dibunuh ya menjadi vaksin. Kemudian dicoba juga di sini misalnya gabungan dari M. fortuitum dan Aeromonas hydropila, dan pemberiannya memang baru dicoba dengan menggunakan melalui pakan ya, jadi dengan oral. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Departemen Budidaya Perairan, tentu menggunakan isolat lokal ya, jadi isolat dari budidaya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut, contoh-contoh dari hasil penelitian. Misalnya ini pada ikan nila, ini dengan pemberian monovalen, ya, vaksin monovalen Aeromonas hydropila, RPS-nya, jadi di sini biasanya kalau dalam vaksin, kita tidak menggunakan kelangsungan hidup, tetapi menggunakan relative percent survival atau RPS. Nah, itu dihitung dengan membandingkan pada kontrol. Jadi yang tidak divaksin, kematiannya berapa? Nah, peningkatan kelangsungan hidup pada perlakuan dibanding dengan kontrol, itulah namanya RPS. Ya. Jadi adik-adik nanti bisa belajar ya saat penelitian itu bagaimana menghitung RPS ya. Relative percent survival. Nah, ini pada ikan nila yang diberi vaksin monovalen Aeromonas hydropila, RPS-nya meningkat 86%. Pada ikan lele meningkat 63%. Kemudian pada ikan nila dengan Streptococcus agalactiae, ini baik yang menggunakan strain hemolitik maupun non-hemolitik, ini juga bisa meningkatkan RPS, ya, masing-masing 92% dan 75%. Kemudian pada ikan gurame yang diberi vaksin monovalen Mycobacterium fortuitum,
ini juga RPS-nya meningkat 60%. Jadi kematiannya hanya 16%. Ini contoh-contoh penelitian yang dilakukan ya, baik oleh mahasiswa S1, S2 maupun S3. Nah, kemudian ini berikutnya adalah vaksin polivalen ya. Jadi 2 atau lebih itu 2 itu kalau 2 itu disebut bivalen boleh, disebut polivalen juga boleh karena definisi polivalen di sini 2 atau lebih. Tapi kalau lebih dari 2 tidak boleh lagi disebut bivalen ya. Jadi harus menggunakan istilah polivalen. Nah, ini pada percobaan ini dicoba di sini adalah pada ikan nila, ini diberi vaksin monovalen Aeromonas, kemudian diinfeksinya ini dengan kedua jenis patogen. Ya, jadi karena ini kan kenyataan di lapangan ya, kenyataan di lapangan itu patogen kan tidak hanya berupa satu jenis patogen ya. Kalau kita penelitian kan bisa kita kondisikan kan bahwa patogennya hanya A, patogennya hanya B, atau patogennya kedua jenis, itu bisa. Tapi kalau di lapangan, Aeromonas hydrophylla aja mungkin strainnya berbeda-beda. Streptococcus juga strainnya berbeda-beda. Belum lagi ada Aeromonas juga, ada Streptococcus juga, kan gitu kalau di lapangan ya. Nah, ini dalam penelitian, makanya apakah penggunaan campuran vaksin itu lebih efektif atau tidak? Nah, itu kira-kira pada slide ini ya, dijelaskan demikian. Jadi pada penggunaan monovalen ya dengan vaksin monovalen Aeromonas hydrophylla kemudian dikoinfeksi dengan Aeromonas hydrophylla dan Streptococcus ya. Jadi di sini jadi yang biru nih hanya divaksin dengan Aeromonas hydrophylla ya. Kemudian yang kuning ini divaksin dengan Streptococcus agalactiae. Dan kemudian masing-masing diinfeksi dengan kedua jenis patogen. Nah, kemudian kalau yang merah itu kan tidak divaksin, tapi diinfeksi dengan kedua jenis patogen. Kemudian disandingkan dengan ikan nila yang divaksin dengan dibalik. Monovalennya adalah Streptococcus. Jadi vaksinnya itu adalah Streptococcus, kemudian diinfeksi dengan kedua jenis patogen. Nah, kemudian kalau yang paling kanan, ini vaksinnya memang berisi dua jenis patogen tadi, gabungan dari kedua jenis patogen. Kemudian diinfeksi juga dengan kedua jenis patogen. Ya. Nah, ternyata ini lebih tinggi, ya. Jadi lebih tinggi dibanding dengan kalau hanya divaksin dengan monovalen. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jadi ini kalau yang biru diinfeksi dengan AH, diinfeksi dengan SA, dan ini adalah di koinfeksi. Kemudian pada yang samping kanan di sini diberikan monovalen Aeromonas hydrophylla. Ya, jadi vaksinnya adalah Aeromonas hydrophylla, kemudian diinfeksi dengan Aeromonas hydrophylla, dan yang biru dengan diinfeksi dengan fortuitum. Ya, nah jadi kalau vaksinnya Aeromonas hydrophylla kemudian diinfeksinya dengan M. fortuitum, ya RPS-nya rendah, gitu. Kemudian sebaliknya, kalau dia vaksinnya adalah Mycobacterium, diinfeksi dengan Aeromonas, ya RPS-nya rendah. Tapi kalau diinfeksi dengan yang sama dengan patogennya, ya dia tinggi, gitu ya. Nah, kemudian kalau diberi dua-duanya, itu ternyata kemudian diinfeksi masing-masing, ya berarti dia lebih tinggi ya daripada kalau diinfeksi oleh atau dibanding dengan kalau dia diberi satu jenis vaksin saja. Kira-kira begitu. Kemudian ini adalah pada vaksin DNA anti KHV tadi untuk ikan mas dan ikan koi ya. Ini menggunakan isolat lokal juga dari Indonesia ya. Diisolasi dari Waduk Cirata ini oleh Ibu Dr. Sri Nuryati ya.
Nah, kemudian diambil sekuen yang paling imunogenik ya dari sekuen DNA-nya, kemudian dia dibikin rekombinan di dalam suatu plasmid dan kemudian itu dimasukkan ke E. coli kan, kemudian bisa dipanen dan diberikan ke ikan koi. Nah, kemudian ini adalah hasil penelitiannya. Ini tentu yang tidak diinfeksi sebagai kontrol negatif. Kemudian ini kontrol infeksi, jadi tidak divaksin tetapi diinfeksi dengan KHV. Kemudian ini dalam penelitian ini adalah membandingkan antara pemberian melalui pakan dan perendaman ya. Ini melalui pakan ya, meningkat kelangsungan hidupnya. Jadi di sini kelangsungan hidup ya, bukan RPS, tapi bisa dihitung RPS-nya karena ini ada SR dari yang kontrol. Ini SR-nya 86%, sementara yang dengan perendaman 90%. Ya, jadi ini sudah dicoba baik dengan oral, injeksi ataupun perendaman. Semuanya bisa meningkatkan imunitas dan ketahanan terhadap infeksi KHP. Nah, jadi metode pemberian vaksin ini bisa melalui oral ya. Dengan vaksinasi oral, ini vaksin dicampur dengan pakan, baik melalui penyalutan ya, jadi dilekatkan begitu ya, di coating istilahnya pada pakan, atau melalui bioenkapsulasi dengan menggunakan pakan alami seperti tadi pada probiotik tadi ya. Nah, kemudian dengan perendaman ini ketika ikan direndam dalam air yang diberi vaksin, maka antigen yang tersuspensi dalam vaksin itu dapat diserap oleh kulit maupun oleh insang. Ya, jadi antigennya kan tadi ya, vaksin tadi kan sebagai antigen. Kemudian melalui injeksi. Nah, ini kalau dalam penelitian dan ikannya udah besar atau pada induk ya, nah itu biasanya menggunakan injeksi. Atau pada pembesaran juga sudah banyak ya, karena metode injeksi ini sudah dengan mikroinjeksi itu cepat sekali ya. Jadi bisa sudah dalam waktu singkat bisa memvaksin ikan dalam jumlah yang banyak. Jadi menggunakan jumlah vaksin yang kecil dan antigen diinjeksikan langsung ke ikan. Jadi jumlah yang diperlukan, jumlah vaksin bisa lebih sedikit karena langsung masuk ke tubuh ikan. Ya, bahkan langsung masuk ke peredaran darah kan, sehingga bisa lebih sedikit vaksin yang diperlukan. Vaksinasi dengan cara injeksi ini diberikan melalui rute intraperitoneal atau dengan injeksi intramuskular. Ya, jadi itu dua metode yang umum dilakukan dalam injeksi. Nah, kemudian yang melalui perendaman ini bisa meningkatkan efektivitas vaksinasi kalau ditingkatkan tekanan osmotik dari media pemeliharaan ikan itu. Jadi tempat perendamannya itu ditingkatkan tekanan osmotiknya. Nah, ini disebut sebagai metode infiltrasi hiperosmotik. Jadi menjadi cairan di sekitar tubuhnya itu menjadi hiperosmotik. Ini kan saya kira di etiologi atau waktu kita juga praktikum mikrobiologi dulu kan sudah juga mencoba ya tentang pengaruh tekanan osmotik ya. Nah, metode infiltrasi hiperosmotik ini dilakukan dengan menggunakan media yang dibuat hipertonik dengan memberikan kejutan salinitas untuk memicu pengeluaran cairan tubuh. Jadi kalau di luar ini lebih tinggi kan cairan itu akan keluar kan, cairan tubuh. Ketika ikan dipindahkan ke cairan vaksin, maka cairan tubuh yang hilang akan diganti dengan cairan yang mengandung vaksin. Nah, jadi setelah ikan dikejut dengan salinitas tinggi, ya, maka cairan tubuh itu akan keluar. Nah, kemudian ketika ikan dipindahkan ke media yang tentu media yang tidak hiperosmotik ya, tetapi di sini sudah ditambah dengan vaksin. Nah, air kan akan masuk, ya, untuk mengganti cairan yang hilang tadi kan. Nah, vaksin itu akan ikut masuk bersama dengan air tadi. Nah, ini adalah metode untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi vaksin melalui perendaman. Nah, ini sudah ada juga hasil penelitiannya, saya kira ini juga dulu oleh mahasiswa S1 dan S2 ya. Ini dicoba pada salinitas 0, salinitas 10, salinitas 20, salinitas
30 dan juga tentu ada kontrol ya. Nah, ini pada kontrol mortalitasnya 55%. Nah, tentu RPS-nya tidak bisa dihitung karena nanti semua ini dibandingkan dengan mortalitas pada kontrol positif ini ya. Nah, pada yang 0 itu mortalitasnya 16%, pada salinitas 10 mortalitasnya 11%, pada salinitas 20 mortalitasnya ini hanya 6%, tetapi pada salinitas yang lebih tinggi itu tinggi lagi kematiannya. Ya, jadi bisa jadi sudah pengaruh dari salinitas yang tinggi tadi juga menyebabkan stres di ikan. Ya, jadi menjadi lebih rendah lagi efektivitasnya. Nah, ini adalah RPS-nya ya. Setelah kita hitung, yang terbaik adalah pada salinitas 20, di sini RPS-nya mencapai 88%. Vaksinasi dengan kejutan salinitas sampai 20 gram per liter atau 20 ppt ya, selama 5 menit mampu memperbaiki kinerja sistem imun benih dan memberikan proteksi terhadap infeksi Streptococcus agalactiae. Itu saya kira adik-adik. Dan terakhir terkait vaksinasi ini adalah tadi mengenai maternal immunity. Ya, jadi ternyata imunitas maternal, jadi imunitas pada induk ini bisa juga ternyata kemudian diturunkan ya ke anaknya. Ya, transfer kekebalan sangat diperlukan pada kehidupan awal vertebrata sampai terbentuknya antibodi oleh tubuh untuk menghadapi patogen dari luar. Ya, jadi pada benih ya, terutama pada stadia awal dari benih ya, larva itu belum berkembang sistem kekebalannya ya. Nah, jadi dia sangat memerlukan kekebalan yang diturunkan dari induknya. Nah, jadi ini sudah dicoba ternyata pada induk yang diberi vaksin, nah ini ternyata diturunkan ya imunitasnya ini pada larva. Nah, kemudian pada saat dewasa ya, juvenil menuju dewasa, ini perkembangan imun sistemnya sudah lebih baik sehingga mungkin dia sudah bisa menghadapi serangan patogen. Nah, ini percobaannya ya pada induk ikan nila ini diberi vaksin. Percobaannya sudah pada Streptococcus agalactiae secara monovalen atau polivalen menggunakan berbagai strain dari Streptococcus agalactiae ya. Bahkan juga sudah dicoba polivalen antar dua jenis patogen ya, di sini Streptococcus agalactiae dan Aeromonas citrobila. Pada masing-masing percobaan ini di induk ikan nila semuanya memberikan respon positif, yaitu dengan meningkatnya antibodi, lisosim, dan juga ketahanan terhadap infeksi. Sehingga tingkat kelangsungan hidup dari benih yang dihasilkan itu meningkat. Ya. Nah, ini telah dipatenkan ya pada tahun 2018 dan juga untuk yang polivalen ini pada tahun 2020. Ini pada vaksin polivalen tadi ya menggunakan berbagai strain patogen ya. Ini baik berbagai strain maupun berbagai jenis bakteri ini dapat meningkatkan kekebalan campuran ya terhadap patogen yang berada di air. Jadi bisa diinfeksi dengan berbagai jenis patogen. Itu kira-kira mengenai vaksin ya. Mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran untuk adik-adik. Nah, ini selanjutnya adalah terkait antibiotik ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya antibiotik itu di screening dari mikroba yang menghasilkan antibiotik. Ini saya ambil dari buku Brook and Madigan ya. Jadi kita biasanya metode screeningnya itu langsung dilakukan isolasi sekaligus seleksi ya. Jadi di sini kita siapkan media, kemudian kita sebar sampel ya, sampel yang mengandung berbagai jenis mikroba ya. Jadi diharapkan sampel itu mengandung berbagai jenis mikroba. Kemudian di overlay ya, jadi dituang di sini, dituang dengan media agar yang mengandung patogen. Media agarnya anget begitu sehingga patogennya tidak mati di dalam agar itu ya. Jadi media padat tetapi dia masih cair. Tapi suhunya sudah siap dituang. Jadi sudah suhunya sekitar 40-an. 42 sampai 45 derajat biasanya ya. Nah, jadi patogen dimasukkan ke dalam media agar itu dituang ke atas media yang sudah ditumbuhi oleh berbagai jenis mikroba ini. Jadi mikroba ini nanti kita pilih mana yang menghasilkan senyawa
antibiotik begitu ya. Nah, ini adalah ilustrasinya setelah diinkubasi. Nah, yang ada zona-zona bening di sini berarti dia menunjukkan menghasilkan antibiotik yang bisa membunuh patogen tersebut. Nah, ini pada jalur yang kanan ini dicoba. Misalnya dari satu jenis ya, yang tertinggi misalnya ya, dicoba digores di media agar. Nah, kemudian pada sisi yang berlawanan ini juga digores ya. Jadi ini diharapkan kan senyawa antibiotiknya kan didifusikan ke dalam agar ini, dan kemudian ini pada sisi ini digores bakteri patogen ya. Ada 5 jenis bakteri patogen yang digores di sini A, B, C, D, E. Nah, ternyata setelah diinkubasi ada yang tumbuh dekat dengan mikroba penghasil antibiotik, ada juga yang tumbuhnya jauh dari mikroba penghasil antibiotik. Silakan disimpulkan apa maksud dari gambar ini. Jadi kalau yang tumbuh dekat maknanya apa, kalau yang tumbuh jauh itu maknanya apa. Kemudian juga ada bakteri ya, beberapa jenis bakteri penghasil vitamin ya, karena ada nih vitamin yang belum bisa dibuat secara sintetik, hanya bisa dihasilkan oleh mikroorganisme, misalnya vitamin B12 dan juga riboflavin ya. Jadi ini struktur kimianya cukup kompleks ya. Nah, ini adalah dihasilkan oleh mikroorganisme ya. Propionibacterium atau Pseudomonas denitrificans ini adalah penghasil vitamin B12. Kemudian penghasil enzim saya kira sudah banyak, walaupun kalau untuk di aquakultur umumnya baru untuk seleksi mikroba penghasil enzim amilase, protease, lipase, selulase ya, yang terkait dengan pencernaan pakan ya, terkait dengan pencernaan pakan. Tapi sebetulnya mikroba itu penghasil berbagai jenis enzim yang diperlukan untuk berbagai tujuan, berbagai aplikasi di sini ya. Terutama untuk pangan di sini ya, banyak sekali. Industri makanan di sini saya kira sangat banyak. Oke, nah terakhir ini adalah diagnostik mikroba dengan teknik molekuler ya. Saudara tentu sudah sangat paham bagaimana identifikasi atau karakterisasi untuk tujuan identifikasi dari suatu bakteri ya, dari suatu bakteri atau virus begitu ya. Nah, ini kan kalau konvensional kan kita dengan mengamati morfologinya ya, karakter morfologinya misalnya bentuknya, ukurannya, reaksi gramnya ya, apakah dia gram positif, gram negatif, itu kan kita amati ya. Itu semua terkait dengan karakter morfologi. Bisa juga dengan karakter motilitasnya ya. Artinya kalau motil dia punya flagel kan. Nah, ini juga merupakan karakter dalam identifikasi. Atau nutrisi dan fisiologinya ya. Jadi kita amati kemampuan dia menggunakan berbagai jenis nutrisi maupun sifat fisiologinya ya. Jadi apakah dia fototrof, kemoorganotrof, kemolitotrof, ini semua sudah kita pelajari dengan lebih detail di mata kuliah mikrobiologi. Kemudian bagaimana ketahanan dia terhadap oksigen, temperatur, pH, kadar garam, dan sebagainya. Penggunaan berbagai jenis karbon, nitrogen, sulfur, ini semuanya kita uji dan kemudian kita bisa tentukan apakah dia bisa menggunakan, biasanya kemudian disimbolkan dengan tanda plus, atau tidak bisa menggunakan dengan tanda min ya. Nah, ini saya kira yang mendasari test kit untuk identifikasi dengan cara menumbuhkan ya. Jadi ditumbuhkan ke dalam kit-kit yang sudah mengandung berbagai nutrien ini. Kemudian faktor lain misalnya pigmen, kemudian sifat patogenesis, antibiotik dan sebagainya ya. Nah, ini adalah karakter-karakter yang biasa kita uji untuk menentukan untuk mengidentifikasi suatu mikroba ya. Jadi di sini misalnya ini dicontohkan dari isolasi mendapatkan isolat tunggal, kemudian diuji reaksi gramnya ya. Nah, kemudian dari reaksi gram diamati bentuk selnya, kemudian kaitan dengan oksigen ya, misalnya fakultatif atau fermentatif ya terhadap
reaksi kimia yang diujikan. Nah, baru kemudian berbagai senyawa ini diujikan positif atau negatif sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi. Saya kira ini sudah dilakukan di dalam praktikum, atau bisa juga diamati dengan kandungan GC ya, guanin sitosinnya ya. Jadi ini tentu sudah menggunakan sekuen DNA-nya ya. Jadi nah ini kalau dengan PCR ya, PCR atau dengan sekuen ya, dilengkapi dengan pembacaan dari urutan DNA-nya. Nah, ini mungkin yang paling banyak ini yang jalur tengah ya. Ini paling banyak diaplikasikan di rutin setiap hari ya, di hatchery ataupun di balai-balai KKP ya, di bawah KKP ya. Jadi sampel di karantina karena harus mendeteksi secara cepat ya. Jadi sampel diambil bisa dari darah ya, tapi umumnya kita tinggal menggunting saja dari bagian ikan atau udang. Kemudian kita sampel itu kita ekstraksi DNA dan kita lakukan PCR ya. Nah, kemudian di running di PCR disandingkan dengan kontrol positifnya kan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada pita sesuai dengan kontrolnya, ya berarti dia mengandung bakteri patogen tersebut. Ini saya kira yang paling umum dilakukan, paling cepat, paling umum. Nah, ini bisa juga dengan dikombinasi dengan pembacaan sekuen DNA-nya, kemudian dengan gene bank ya, dengan bioinformatik ya. Anda sudah belajar juga di awal-awal kuliah ini saya kira. Kemudian bisa kita identifikasi. Nah, ini dalam penelitian bisa juga dengan hibridisasi, tetapi mungkin di dalam rutin aplikasi agak jarang diterapkan ya, agak rumit ya. Di sini perlu membran ya sebagai jadi kan di sini hibridisasi ya. Jadi kita tempelkan dengan membran yang sudah mengandung dengan kontrol positifnya. Baru nanti kalau dia juga terbentuk ya berarti dia positif mengandung mikroba kontrol tersebut ya. Jadi agak jarang ini diterapkan walaupun dalam penelitian dilakukan juga ya. Ada yang melakukan tetapi agak jarang. Jalur paling tengah ini sangat rutin ya. Bukan hanya banyak tapi rutin dilakukan ya. Di hatchery udang kan rutin setiap perubahan stadia dan juga nanti pada akhir benur itu dijual ke konsumen kan harus dites. Dia mengandung WSSV atau tidak, dia mengandung TSV atau tidak, dan seterusnya. Ya. Ada persyaratannya, harus diuji untuk parameter apa saja. Nah ini rutin dilakukan, jadi adik-adik harus pahami terkait deteksi penyakit melalui analisis molekuler dengan PCR ya. Itu saya kira adik-adik silakan. Harusnya sudah lebih banyak yang bisa didiskusikan. Waktunya pun juga masih. Silakan. Kenapa ya